Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanina Turahma SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 UIN Mataram tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek mengajar dengan menggunakan model pembelajaran diferensiasi based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Oke, anak-anak, seperti biasa sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, Ustazah minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri Wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allah tempatkanlah ilmu kepadaku dan mudahkanlah aku dalam memahaminya. Amin. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya Ustazah absen dulu ya. Oke, yang dipanggil namanya silakan angkat tangan. Afni Anggun Andariani. Oke, Afika Aulia Ramadhani. Amila Soleha. Ferel Fadilah. M. Hanan Nabihah. Muhammad Adib Aulia Yusuf. Muhammad Sultan Al-Fatih. Siren Nur Hafifah. Sakira Fauzia. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke, sebelum kita belajar biar lebih semangat, kita ice breaking dulu sedikit ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, alhamdulillah. Oke, anak-anak, di sini Ustazah mau tanya terlebih dahulu ya. Siapa di sini yang pernah punya teman baru? Oke, bagaimana perasaan kalian ketika bertemu dengan teman baru? Angkat tangan yang mau menjawab. Oke, Abang Adib? Senang. Oke, selain senang, apalagi perasaannya? Kepo. Oke ya, rata-rata biasanya kalau kita ketemu teman baru pasti kita pengen tahu. Apa yang ingin kalian ketahui dari teman baru biasanya? Nama, terus apa lagi? Tempat tinggal, alamat, terus kakak? Umur. Terus apa lagi? Pindahan dari mana dan lain sebagainya ya. Oke, di sini ada nggak yang pernah punya teman atau tetangga baru yang berbeda agama? Abang Fatih? Oke, orang Kristen. Oke, gimana sih rasanya ketika bertemu dengan teman yang berbeda agama? Kaget. Terus apa lagi? Penasaran. Oke, kakak ambil. Sungkan. Oke, wajar ya kita memiliki perasaan seperti itu, namanya juga sesuatu yang baru. Oke, pertanyaan terakhir, bagaimana sikap kalian atau apa yang akan kalian lakukan jika kalian bertemu dengan teman yang berbeda agama? Apakah kalian akan menjauh, tidak mau kenal atau berinteraksi dengan dia atau bagaimana? Oke, Abang Gaisan? Berkenalan. Oke. Apalagi? Abang Fat? Mengajak dia bermain bersama. Betul sekali ya. Ketika kita bertemu dengan teman yang berbeda agama,
Jangan langsung kita menghindar atau tidak mau kenal sama dia. Kita dianjurkan untuk tidak apa-apa mengenal walaupun dia berbeda agama maupun berbeda suku. Oke. Dari penjelasan tadi, ada yang bisa menebak nggak? Kira-kira kita hari ini belajar berkaitan dengan materi apa? Oke, Abang. Menghargai. Menghargai apa? Perbedaan. Menghargai perbedaan. Oke, betul ya. Oke, adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah senangnya berteman. Tepatnya adalah berteman tanpa membedakan agama. Oke, Ustazah akan menyampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, yaitu siswa dapat memahami sifat dan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain dengan baik dan benar. Yang kedua adalah siswa dapat mempraktikkan, gak cuma pelajarin nih, tapi kalian juga harus bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari perilaku bersaudara sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Ustazah mau tanya, di sini siapa yang suka membaca? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang ya. Di sini siapa yang suka menulis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Yang suka bermain peran atau drama? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Oke. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi kita sedikit ya, biar kalian ada gambaran terkait dengan materi ini. Oke, coba jawab dulu beberapa pertanyaan ini. Apakah kalian senang memiliki banyak teman? Senang. Oke, apakah kalian juga berteman dengan orang yang berbeda agama? Ya. Bagaimana perasaan kalian berteman dengan orang yang berbeda agama? Senang. Terus apa lagi? Biasa aja. Apa lagi? Rasanya berbeda ya. Oke. Oke. Tahukah kamu kalau Islam juga mengatur pertemanan? Oke, dalam hal ini Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa ya, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi kita sekarang ini bisa berbeda agama, berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda bahasa. Itu semua adalah keniscayaan yang sudah Allah atur. Supaya apa? Supaya kita bisa saling kenal mengenal. Bayangkan kalau misalnya semua mukanya sama, bisa nggak kita kenal? Bayangin kalau misalnya semua warna kulitnya sama, seru nggak? Nggak seru ya. Oke. Kak, pertanyaannya, kenapa sih mudah sekali orang-orang saling bermusuhan? Akhir-akhir ini banyak sekali kita mendengar kasus perundungan atau bullying. Siapa di sini di sekolah ini yang pernah terjadi bullying? Yang pernah diejek sama temannya? Atau bahkan sampai saling mukul, saling berantem? Nah, rata-rata di semua sekolah itu pasti pernah ya. Pasti pernah berantem gitu. Yang berakhir, tapi ada juga nih yang kasusnya adalah
sampai ke tingkat yang fatal, yaitu sampai kehilangan nyawa, seperti di film-film, di berita-berita yang kita dengar, itu kasus bulinya sampai pada saling membunuh. Bahkan mudah sekali untuk orang-orang saling bertengkar seperti yang kita lihat di media online dan bahkan di lingkungan sekitar kita. Kenapa sih hal itu bisa terjadi gitu? Oke ya anak-anak, kenapa sih hal itu bisa terjadi kira-kira? Abang? Karena tidak ada rasa toleransi pada dirinya. Oke, betul sekali, karena tidak ada rasa toleransi di dalam diri kita. Kebanyakan dari kita menjadikan hal yang berbeda itu sebagai hal yang aneh, sehingga itu dijadikan sebagai bahan olok-olokan. Setelah olok-olokan, akhirnya pukul-pukulan. Seandainya kita memahami bahwa perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan yang udah Allah atur, harusnya itu kita syukuri dan menjadikan hal itu sebagai sesuatu yang bernilai ibadah. Selanjutnya Ustazah ada video, kita nonton dulu ya. Video ini adalah kisah Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu mencontohkan bersikap dengan orang yang berbeda agama. Oke, sudah siap nonton anak-anak? Oke, duduk yang rapi, silakan disimak dulu ya film ini. Alaihi wasallam. Ikhwan, adik-adik, dikisahkan di kota Madinah hiduplah seorang pengemis Yahudi yang bukan. Pengemis itu biasa duduk di ujung pasar. Ia sangat membenci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak henti-henti ia mencaci maki sang Nabi dan mempengaruhi orang-orang yang lalu lalang di dekatnya. Ia berseru-seru, "Wahai saudaraku, berhati-hatilah dengan Muhammad. Dia pembohong besar dan tukang sihir." Suatu pagi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi pengemis Yahudi itu dan membawakan makanan. Beliau menyuapi pengemis itu dengan penuh perhatian dan kelembutan. Karena buta, si pengemis Yahudi itu tidak tahu bahwa orang yang menyuapinya itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu dihina dan dicaci makinya. Hampir setiap pagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membawakan makanan untuk pengemis Yahudi itu dan dengan sabar menyuapinya. Suatu hari, sepeninggal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu sahabatnya, Abu Bakar, mengunjungi rumah Aisyah. Aisyah adalah putri Abu Bakar dan istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, "Anakku, adakah sunnah Nabi Muhammad yang belum dikerjakan?" "Wahai ayahku, semua sunnah Nabi Muhammad telah engkau kerjakan. Namun masih ada satu sunnah lagi yang belum ayah kerjakan." Aisyah menjawab. Abu Bakar merasa penasaran dan bertanya, "Apakah sunnah itu, wahai putriku?" Setiap pagi, Rasulullah selalu pergi ke pasar dan membawa makanan. Makanan itu diberikan beliau untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana. Aisyah menjelaskan kepada ayahnya. Keesokan harinya, Abu Bakar pergi ke pasar kota Madinah dengan membawa makanan. Setibanya di pasar, Abu Bakar mencari pengemis buta itu. Akhirnya ia berhasil menemukannya. Lalu Abu Bakar memberikan makanan dan menyuapi pengemis itu. Namun,
Tiba-tiba pengemis itu marah. "Siapa kamu ini?" tanya si pengemis Yahudi. "Aku adalah orang yang biasa menyuapimu," jawab Abu Bakar. "Tak mungkin. Engkau bukanlah orang yang biasa menyuapiku. Orang yang selalu datang dan menyuapiku adalah orang yang lemah lembut. Ia bahkan mengunyahkan makanan itu untukku." Abu Bakar sangat terharu mendengar apa yang dikatakan pengemis buta itu. Ia membayangkan betapa mulianya perbuatan Nabi Muhammad SAW. Dengan ikhlas, beliau memberi makan orang yang membencinya. Lalu, Abu Bakar berkata kepada pengemis itu, "Memang, aku bukanlah orang yang biasa menyuapimu, karena beliau telah meninggal dunia. Tahukah kau kalau beliau adalah Nabi Muhammad SAW?" Pengemis Yahudi itu sangat terkejut mendengarnya. "Benarkah ceritamu ini? Selama ini aku selalu menghina dan memfitnahnya. Namun ia tidak pernah membalas penghinaanku. Ia malah membawakanku makanan setiap pagi. Sungguh mulia hatinya." Setelah mengetahui betapa Nabi Muhammad SAW sangat mengasihinya, pengemis Yahudi itu tersentuh dan memeluk Islam. Moral cerita: adik-adik, Nabi Muhammad SAW memberikan teladan kepada adik-adik untuk ikhlas dalam memberi. Bahkan Rasulullah SAW pun ikhlas membawakan makanan dan menyuapi pengemis Yahudi yang jelas-jelas membenci dan memfitnahnya. Keikhlasan beliau pada akhirnya membuahkan hasil. Si pengemis itu sadar dan memeluk Islam. Jadi adik-adik, percayalah bahwa keikhlasan dalam melakukan sesuatu pasti akan berbuah hal yang baik. Oke anak-anak sekalian, coba ya kita setelah nonton video biar lebih semangat lagi. Habis ini kita ice breaking sedikit. Tepuk semangat. Semangat. Oke, gimana perasaan kalian setelah menonton video tadi? Sedih. Oke, dari kisah tadi, kira-kira nih, sikap apa sih yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam kisah tadi? Oke, Abang Hanan. Sikap ikhlas. Oke, apalagi? Membantu atau berbagi. Membantu atau berbagi. Oke, apalagi? Abang Kaisa. Membantu walaupun berbeda agama. Oke, ada yang mau tambahkan satu lagi, Cik Kakak? Oke, betul sekali. Tidak membalas, lebih tepatnya tidak membalas hinaan orang lain ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, dari nilai-nilai yang dicontohkan atau sikap-sikap yang ditampilkan oleh Rasulullah di dalam kisah tadi, kira-kira sikap apa yang harus kita tunjukkan ketika kita bertemu dengan orang yang berbeda agama? Abang? Oke, toleransi ya, betul sekali.
Oke, ada yang bisa menyebutkan nggak bagaimana sih bentuk toleransi yang kita lakukan dengan orang yang berbeda agama, Abang? Oke, saling menghargai. Perbedaan keyakinan atau agama. Anak-anakku sekalian, supaya lebih memahami lagi apa itu toleransi dan bagaimana contoh-contoh toleransi dalam kehidupan sehari-hari, Ustazah akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Dan setiap kelompok itu ada tugasnya masing-masing. Oke, Ustazah bagi dulu ya. Oke, nanti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 dulu. Afni Anggun Andariani. Oke, langsung ke sini, Nak. Terus Amila Soleha. Kakak di sini. Fatehani Diendra Koyumi. Kakak di sini. Litsa Nailil Amani juga di sini. Muhammad Gaisan, Sultan Al-Fatih, kelompok 1. Silakan langsung pindah ke sini, Nak. Kelompok 2, Afika Aulia Ramadhani. Di sini kelompok 2 ya, langsung pindah, Nak. Anissa Raisa Fahmida. Kemudian Dafan Abid Elbima Ferel Fadilah, Muhammad Adib Aulia Yusuf sama Sakira Fauziah, kelompok 2 di sini. Sisanya kelompok 3 di sini. Sisanya selanjutnya Ustazah akan bagikan lembar kerja yang harus kalian lakukan. Sebelum mengerjakan tugasnya, silakan dibaca dulu instruksi di dalam lembar kerja ini ya. Oke, silakan. Oke, selanjutnya adalah silakan kalian mengakses materi yang berkaitan dengan toleransi ini, terserah dari mana aja, baik mau dari buku atau dari media online. Ustazah akan berikan kalian laptop untuk mencari informasi tersebut ya. Cari informasi itu sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan toleransi. Oke, paham? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Oke, selanjutnya setelah kalian mencatat informasi tersebut, silakan ditulis poin-poin penting yang berkaitan dengan sikap toleransi ini dari sumber bacaan yang kalian dapatkan. Oke? Oke, sudah paham tugasnya? Sudah. Setelah kalian mencatat informasi yang berkaitan dengan sikap toleransi, silakan dikerjakan tugas masing-masingnya. Di situ sudah ada di LKPD-nya ya. Untuk kelompok 1, tugasnya adalah membuat esai singkat yang berkaitan dengan nilai-nilai toleransi. Untuk kelompok 2, membuat bagan informasi yang berkaitan dengan nilai-nilai toleransi. Nanti bagannya itu akan dibuat dalam kertas manila. Kalian hias, nanti bisa dimasukkan gambar, kemudian keterangan di situ ya. Gambar yang berkaitan dengan ilustrasi sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, paham kelompok 2? Oke, untuk kelompok 3, kalian akan membuat drama singkat yang berkaitan dengan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, paham tugasnya? Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Oke, sudah cukup ya?
Ustazah akan beri kalian waktu untuk mengerjakan tugas ini 30 menit. Oke, silakan dikerjakan. Oke, anak-anak semuanya sudah siap untuk presentasinya? Sudah. Oke, langsung saja ya, kita mulai dari kelompok 1. Silahkan maju. Silakan kelompok yang lain untuk mendengarkan dulu dan menyimak temannya yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari esai yang kami cari. Ya, bisa dibacakan, Geisha. Baca mulai dari paragraf pertama langsung. Nabi Muhammad, sahabat terbaik dan orang yang sangat sabar. Nabi Muhammad adalah nabi yang sangat baik hati, sangat penyayang. Beliau hidup di kota Mekah, sebuah kota yang panas dan berpasir. Nabi Muhammad punya banyak teman yang sangat menyayangi mereka, memanggil beliau dengan sebutan Nabi atau Rasul.
Ya, silakan. Nabi Muhammad adalah sahabat pembaik. Nabi Muhammad juga dikenal sebagai orang yang baik. Banyak orang yang berada pada beliau dan bahkan mengikutinya. Namun Nabi Muhammad adalah beliau tidak pernah membalas kejahatan orang kejahatan, tetapi selalu membalas dengan kebaikan. Oke, next, lanjut. Kita bisa mengambil sifat-sifat seperti terbaik dari Muhammad dalam kehidupan hadis. Misalnya, sabar ketika marah. Ketika kita marah, kita harus berusaha sabar dan tidak membalas dengan kata-kata kasar. Oke, lanjut Kakak Rara. Jika kita punya makanan atau mainan, kita bisa berbagi dengan teman. Oke, langsung kesimpulan. Besarin suaranya Kakak Amila. Kita harus selalu berbuat baik kepada orang, baik kepada orang yang bermasyarakat maupun orang sekitar. Tapi Muhammad sangat berhati dan kemudian memperhatikan hasil badan Sifat Nabi Muhammad adalah faktornya logik, sidik, dan amanah. Ya, begitu saja presentasi esai dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita kasih aplaus dulu untuk teman-teman dari kelompok 1. Oke, selanjutnya Ustazah panggil kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan bagan yang sudah dibuat. Silakan maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil bagan penerapan sikap toleransi dalam kehidupan. Afikah, tolong jelaskan yang hasil bagan nomor 1. Suka berbagi makanan kepada orang yang kurang mampu atau membutuhkan. Suka berbagi makanan kepada orang miskin atau orang yang membutuhkan makanan. Dilanjutkan oleh Raisa. Nomor 2 adalah mengajak orang lain untuk berbuat baik. Dilanjutkan dengan Adib. Sabar dalam kesedihan dan tidak membalas keburukan teman. Saya lanjutkan kepada Dafan. Saling berbagi mainan kepada teman. Saya lanjutkan kepada Vera.
mendengarkan cerita teman, mendengarkan cerita dan curhatan teman. Selesai. Itu dia teman-teman sikap toleransi dalam kehidupan. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita kasih aplaus dulu untuk teman-teman dari kelompok 2 ya. Oke, selanjutnya silakan kelompok 3 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan simulasi toleransi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Hasif sebagai Andi, Budi sebagai Rafat, Citra sebagai Siren, Dewi sebagai Fani, Eka sebagai Kaila. Simulasi tema toleransi dalam keberagaman di sekolah. Tokoh Andi, siswa populer, atletis, sering mengejek teman yang berbeda. Budi, siswa baru berasal dari desa membawa makanan khas daerah. Citra, siswa cerdas, suka membaca, sering menjadi sasaran ejekan. Dewi, siswa baik hati, penyayang binatang, sering membantu teman. Eka, ketua kelas bijaksana, selalu berusaha menciptakan suasana yang harmonis. Setting sekolah. Adegan 1, kantin sekolah. Andi dan Budi sedang makan di kantin. Mereka melihat Budi membawa bekal makanan yang berbeda dari biasanya. Hei Budi, itu apa tuh? Bau banget. Ini makanan khas daerahku. Nasi pecel enak kok. Nasi pecel kayak makanan kambing. Hei Andi, jangan gitu dong. Setiap orang punya makanan kesukaan yang berbeda. Iya, aku pernah coba nasi pecel, enak kok, gurih. Andi dan Budi saling pandang, lalu tertawa. Adegan 2, ruang kelas. Saat pelajaran berlangsung, guru meminta siswa untuk berdiskusi kelompok. Aku nggak mau kelompok sama Budi, bau. Andi, semua orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Kita harus saling menghormati. Terserah. Akhirnya kelompok dibagi menjadi beberapa kelompok. Andi, Budi, Citra, Dewi, dan Eka berada dalam satu kelompok. Adegan ketiga, setelah sekolah. Setelah pulang sekolah, Andi, Budi, Citra, Dewi, dan Eka berjalan bersama. Andi, maaf ya kalau bikin kamu risih tadi. Sudahlah. Tapi serius deh, nasi pecel itu unik. Lihat Andi, sudah mulai terbuka. Kita semua bisa belajar banyak satu sama lain. Iya, kita memang berbeda, tapi kita bisa bersatu. Demikian dari kami, ada pesan moral. Drama ini menunjukkan bagaimana sikap
Tidak, toleransi dapat menyakiti perasaan orang lain. Namun dengan sikap terbuka saling menghormati, kita dapat membangun hubungan yang harmonis. Setiap perbedaan adalah sebuah kekayaan yang patut kita syukuri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke anak-anak, itu dia presentasi dari kelompok 3. Kita kasih applause dulu ya. Oke, selanjutnya. Kira-kira apa hikmah yang bisa kita ambil dari kegiatan belajar kita hari ini? Toleransi walaupun berbeda agama. Oke. Oke, apalagi? Ya, Ustazah, ternyata toleransi itu penting supaya kita nggak saling bermusuhan. Oke, betul ya. Toleransi itu penting supaya kita tidak saling bermusuhan. Oke, ada yang mau menambahkan? Oke, silakan Syakira. Ternyata sopan santun dan menjaga lisan penting supaya kita bisa saling bertoleransi. Oke, betul sekali ya. Sopan santun dan menjaga lisan. Penting. Oke, jadi 3 ini adalah nilai-nilai yang penting untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, khususnya ketika kita ingin menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan. Oke, betul sekali ya. Oke, ada yang mau bertanya nggak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Ustazah bagikan terlebih dahulu evaluasinya ya. Silakan ini dikerjakan. Oke anak-anak, sebelum menutup pelajaran pada hari ini, Ustazah ingin menginformasikan bahwa minggu depan kita akan belajar tentang pelajaran berharga dari kisah Fathu Mekah. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Oke, mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek mengajar yang saya lakukan dengan menggunakan model pembelajaran diferensiasi based learning. Semoga bermanfaat.